Audio Jungle. Audio Jungle. Abu Ayyub mendapatkan gelar kecintaan Nabi SAW. Akhlaknya luar biasa. Berarti Nabi ngajarin akhlak kepada umat jauh lebih dulu dibanding ilmu. Ilmu tanpa akhlak percuma. Kalau orang yang berakhlak sudah pasti dia berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu punya akhlak. Kaum Ansar berdiri menyambut dengan para al-badru. Nabi turun dari untanya, menenteng untanya, dan di saat itulah Nabi dan sahabat Ansar harap-harap cemas bagaimana keadaan Nabi. Nabi mau kemana? Nabi mau duduk di mana? Mereka berbondong-bondong menawarkan kepada Nabi dengan mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tinggal di rumah saya. Ya Rasulullah, istirahat di rumah saya. Ya Rasulullah, sebentar, duduk sebentar di rumah saya. Tapi Nabi adil. Nabi orang yang tahu betul bagaimana menjaga hati umat. Biarkan untaku di mana dia berjalan dan dia duduk, maka di situ yang pertama akan dibangun masjid. Unta mulai berjalan. Saat duduk, terjadilah bangun masjid. Jalan yang kedua unta. Rumah sahabat Ansor yang dilewatin daripada unta tersebut semua meneteskan air mata. Tidak ada kesempatan untuk Nabi masuk dalam rumah. Sedih karena tidak disinggahi oleh Nabi SAW. Ternyata unta tersebut bukan hanya orang yang cinta kepada Nabi. Abdullah bin Ubay, kita tahu betul yang dikatakan dia salah satu sahabat Nabi yang matinya tidak disolatin. Enggak ada yang musolatin, termasuk golongan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay orang yang kaya raya, tapi Nabi tidak memilih rumahnya, melainkan unta yang duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub? Orang yang sederhana. Keadaan bukan sebagai orang yang kaya raya, namun memiliki keikhlasan yang luar biasa kepada Allah. Tatkala saat unta tersebut berdiri lalu menengok rumah Abu Ayyub, didatangi lalu duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu Nabi masuk ke dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Baru Nabi duduk, baru Nabi istirahat. Banyak yang bermain golf di luar rumah daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka berteriak dengan nyanyian, "Ya Allah, wahai Tuhanku, kami bergembira bahwa tetangga kami adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan di saat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam baru duduk, Nabi bangun melihat ternyata wanita-wanita Ansar yang sedang memukul duf atau rebana atau hadrahnya di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi datangi, Nabi hormatin, lalu satu pertanyaan yang terlontar dari lisan Nabi, "Wahai masyarakat Ansar, wahai para wanita Ansar, apakah kalian mencintaiku?" kata Nabi. Mereka menjawab, "Iya ya Rasulullah, kami mencintaimu." Lalu dijawab langsung oleh Nabi SAW dengan menyebut sumpah di hadapan Allah, "Wallahi, aku pun cinta kepada kalian." Di dalam riwayat 3 kali Nabi mengucap cinta tersebut. Jika seseorang datang ke dalam suatu majlis, di dalamnya dibacakan rawi, dibacakan ad-diba, dibacakan burdah, dibacakan ad-di'ul lamih, dibacakan daripada sentuh durar, di mana dalam maulidnya dia bergembira dan merasakan cinta kepada Nabi. Wallah, Nabi membalas cinta kalian. Ini Nabi yang ngomong. Ini bukan Rifki yang ngomong. Jika orang yang memukul rebana dengan mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi, namun dengan kecintaannya Nabi menyambut kecintaannya,
maka setiap orang yang hadir di dalam majlis ilmu, di dalamnya ada pembacaan maulid, saat asyraqal, maka timbulkan rasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hati ini bisa terpaut cinta kepada Nabi? Salah satunya, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Abu Ayyub, Nabi masuk kembali. Abu Ayyub nawari, ya Rasulullah, tinggal di atas di rumahku, jangan di bawah. Tidak, wahai Abu Ayyub, biar aku tinggal di bawah. Jangan ya Rasulullah, di atas aja. Enggak, biar saya di bawah. Biar saya di bawah ya Abu Ayyub. Jika umat membutuhkanku, kapanpun mereka membutuhkanku, maka dengan mudah aku akan menyapa daripada umat, dan keinginan umat aku bisa jawab apa yang mereka inginkan. Nabi menyiapkan waktu. Nabi mau duduknya di bawah, di rumah Abu Ayyub di bawah. Saat buka pintu langsung Nabi yang layani. Kalau kita bagaimana sekarang pemerintah kita? Buka ketok, ada ring 1, ring 2, ring 3. Mau ketemu susah luar biasa. Didatengin jalan. Nabi ngasih contoh, umat itu membutuhkan seorang pemimpin yang pemimpinnya mau membuka pintu kapanpun saat dibutuhkan. Nabi pemimpin yang paling baik, yang terbaik di dunia maupun akhirat. Sayyidul Anbiya, tuannya para Anbiya. Dan di saat itu, saat dimana Abu Ayyub sudah beberapa lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di rumah Abu Ayyub, Nabi iseng naik ke atas, ingin melihat keadaan Abu Ayyub. Ini setelah beberapa bulan. Begitu Nabi melihat, ternyata Abu Ayyub beserta keluarganya dalam keadaan tidur berdiri di anak-anak tangga rumahnya. Ini yang dilakukan Abu Ayyub selama berbulan-bulan. Nabi menangis, meneteskan air mata dan bertanya, wahai Abu Ayyub, mengapa? Apakah ini yang kau lakukan setiap hari? Iya ya Rasulullah. Kenapa tidak menyelentangkan badan, tidak rebahan kalau kita bilang? Apa jawaban Abu Ayyub? Ya Rasulullah, rumahku ini dibuatnya dari pasir. Jika aku ada di atasmu, aku takut terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika aku berjalan, aku takut pasir ini saat engkau tertidur terjatuh ke pipi kemuliaanmu ya Rasulullah. Aku takut lagi istirahat dalam keadaan engkau keadaan terbangun, karena debu yang aku lintasi saat di atas tersebut menjamah daripada pipi. Abu Ayyub mendapatkan gelar kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya luar biasa. Berarti Nabi ngajarin akhlak kepada umat jauh lebih dulu dibanding ilmu. Ilmu tanpa akhlak percuma. Kalau orang yang berakhlak sudah pasti dia berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu punya akhlak. Iblis kenal iblis. Tahu iblis? Saudara atau sepupu-sepupu? Besan kali. Iblis kalau mau dikata alim, lebih alim dari orang alim. Iblis ini di bawahnya malaikat Jibril. Ini jenderalnya, kepalanya, bosnya malaikat Jibril. Alim, keluar masuk surga, tapi nggak ada akhlak, sombong, musnah dan binasa. Jadi ini coba-coba deh, manusia mau sombong-sombongan. Ya saudara, Anda sama iblis. Kalau iblis aja diusir dari surga, kalau kita sombong, kita diusir mau kemana? Udah Bib, saya mau tinggal di matahari aja. Matahari milik siapa? Kita mau pindah ke bulan aja. Bulan milik siapa? Saya mau ke dalam tanah aja Bib. Tanah ini milik siapa? Ya udah Bib, saya mau abadi aja di neraka. Neraka milik siapa? Mau kemana kita? Buang jauh-jauh kesombongan. Kesombongan itu bermula dari lisan. Bermula dari lisan akan berubah menjadi penyakit di dalam hati.